Sejak mereka mengetahui bahwa keluarga Smith sedang dikendalikan, 8 keluarga besar menjadi panik dan menganggap Shaun dan istrinya sebagai ancaman yang paling menakutkan. Mereka hampir tidak bisa tidur nyenyak setelah kembali ke rumah. Selama Shaun dan istrinya tidak dihilangkan, keluarga rahasia tidak akan bisa hidup damai. Mereka bahkan untuk sementara menangguhkan penelitian dan pengembangan mereka. Mereka tidak ingin penelitian mereka berakhir di tangan Shaun. Hal terpenting bagi 8 keluarga besar sekarang adalah menyingkirkan Shaun dan istrinya. Keluarga Rong terkejut mendengar laporan Charleston. Apakah kamu serius? Jordan membunuh Nyi Handley. Ya Tuhan, bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Nyonya Geng juga memujinya. Saya dapat mengatakan bahwa Jordan bukanlah anak yang sederhana. Sampai sekarang, kami bahkan tidak dapat menemukan satupun jejak Shaun dan istrinya, tetapi dia sudah berhasil membunuh salah satu dari mereka. TSK, Jordan benar-benar mampu. Yang terpenting, dia juga tampan. Haha. Park Sang-jun tidak percaya. Mustahil, Nyonya Handley pandai dalam semua jenis teknik iblis yang aneh. Dia bukan orang biasa. Bagaimana bisa seorang anak laki-laki seperti Jordan membunuhnya? Apakah Tuan Steele mencoba membodohi kita? Petik 2. Charleston berkata, bagaimana saya bisa berbohong tentang masalah yang begitu penting? Saya akan segera membagikan foto mayat Clara ke grup. Miyamoto Chujiro mendukung Charleston. Saya percaya bahwa Tuan Steele tidak berbohong. Tuan Jordan telah disuntik dengan serum Mirakuru yang hebat. Kenapa dia tidak bisa membunuh Nyi Handley? Steele telah membuat kontribusi besar lagi. Saya dengan tulus berterima kasih kepada keluarga Steele. Untuk mendapatkan apa yang disebut teknologi serum Mirakuru dari Steele, keluarga Miyamoto secara membabi buta memihak Steele. Sumber konten ini adalah FREEB, VLCM. Untuk konferensi video ini, keluarga Smith telah mengirim Lota, bukan Tom Smith. Meskipun Lota masih muda, dia sudah menjadi kepala keluarga Smith. Ketika Lota mendengar berita ini, air mata mengalir di matanya. Terima kasih. Orang tua saya akan menangis air mata sukacita ketika mereka mendengar berita ini. Tolong ucapkan terima kasih kepada Jordan atas semua yang telah dia lakukan untuk kita. Keluarga lainnya juga berterima kasih kepada keluarga Steele dan memuji kemampuan Jordan. Ketua Rong dalam suasana hati yang sangat baik sekarang. Sekarang, kita hanya harus berurusan dengan Shaun. Keluarga kita harus bersatu dan membangun jaring yang tak terhindarkan di seluruh dunia. Kita harus menangkap Shaun Handley. Ya, Ketua. Konferensi video segera berakhir. Di rumah Park Sang-jun di Korea Selatan, Park Sang-jun membanting meja dengan marah. Sial, Steele telah mencuri pusat perhatian lagi. Mengapa? Keluarga Steele seharusnya sudah dikeluarkan dari 8 keluarga besar sekarang, tetapi Jordan telah meningkatkan status keluarganya. Mereka bahkan lebih dihormati daripada Rong sekarang. Park Sang-jun sangat marah. Dia tidak pernah menyukai Steele sejak awal. Selain itu, Steele berpura-pura bahwa obat keluarga Park adalah milik mereka dan bahkan memberikan obat itu kepada Ketua Rong dan Nyonya Geng. Tidak ada yang percaya penjelasan Park Sang-jun. Mengangkat telepon, Park Sang-jun segera menekan nomornya. Halo. Sebuah suara suram terdengar dari ujung telepon. Itu adalah Shaun. Keluarga Park dan Shaun diam-diam berkolusi. Selama ini, keluarga Park tahu tentang keberadaan Shaun dan sengaja merahasiakannya. Park Sang-jun berkata, Tuan Handley, saya punya berita yang sangat disayangkan untuk Anda. Jordan membunuh istrimu. Shaun sangat marah. Apa katamu? Jordan membunuh Clara? Mustahil. Park Sang-jun berkata, baru saja, keluarga Steele, halo. Park Sang-jun ingin melanjutkan, tetapi dia menyadari bahwa Shaun sudah menutup telepon. Park Sang-jun tidak kesal, sebaliknya, dia terkekeh. Dia pasti pergi untuk memverifikasi beritaku, kan? Karena Shaun dan istrinya dapat mengendalikan orang lain dari jarak jauh, Shaun mungkin telah menempatkan sesuatu pada Clara sehingga mereka dapat tetap berhubungan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Shaun menelepon kembali. Dia dalam kemarahan manik? Ah, istri saya sudah mati. Clara sudah mati. Clara benar-benar mati. Yordania, apakah itu Yordania? Pembunuh, apakah itu Yordania? Shaun berteriak dengan gila. Park Sang-jun berkata, Tuan Handley, Charleston baru saja mengadakan konferensi video dengan 8 keluarga besar dan secara pribadi melaporkan bahwa Jordan membunuh istrimu. Sehun sangat marah. Sialan kau, Jordan, beraninya kau membunuh istriku? Aku akan mencabik-cabikmu menjadi berkeping-keping. Park Sang-jun buru-buru berkata, Tuan Handley, Steele terlalu tercela. Mereka membunuh istrimu dan memfitnah keluarga Park kita. Kita harus menghancurkan mereka. Bagaimana dengan ini?
Anda memiliki kemampuan untuk mengendalikan orang. Saya bersedia membantu Anda mendekati Charleston. Kendalikan Charleston seperti bagaimana Anda mengendalikan Tom Smith dan istrinya. Sebagai Charleston, Stellus akan berada di bawah kendalimu. Anda dapat membunuh Jordan hanya dengan satu perintah. Namun, mari kita perjelas dulu. Setelah ini selesai, kita masing-masing akan mendapatkan setengah dari aset keluarga Steele. Ini juga alasan mengapa Park Sang-jun menelepon Sahun. Dia tahu bahwa Sahun memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh keluarga rahasia lainnya, jadi dia ingin menggunakannya untuk menyingkirkan Stellus. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Sahun tidak akan benar-benar membunuh Jordan. Jika Sahun ingin membunuh Jordan, dia sudah melakukannya sejak lama. Park Sang-jun tidak tahu nilai Jordan bagi Sahun. Menenangkan amarahnya, Sahun hanya menjawab, tidak. Park Sang-jun mengerutkan kening. Kau menolakku, Tuan Handley, semua keluarga rahasia mencarimu. Dengan teknologi kami, tidak peduli seberapa baik Anda bersembunyi, cepat atau lambat kami akan menemukan Anda. Sekarang, di antara 8 keluarga besar, hanya saya yang bisa membantu Anda. Saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkan kembali. Petik 2. Sudah ada sedikit ancaman dalam kata-kata Park Sang-jun. Tekadnya untuk menyingkirkan keluarga Steele sangat kuat. Sahun menjawab dengan tenang, Charleston adalah orang yang sekarat. Apa yang harus dikendalikan? Bagaimana jika dia mati segera setelah kita menghabiskan begitu banyak usaha untuk mengendalikannya? Apakah itu layak? Park Sang-jun tersentak. Apakah kamu mengacu pada kutukan 8 keluarga besar? Itu memang benar. Tak satu pun dari anggota 8 keluarga besar dapat hidup melewati usia 80 tahun. Ketika ayah saya berusia 79 tahun, kesehatannya sangat baik. Tetapi dia tiba-tiba meninggal beberapa hari sebelum dia berusia 80 tahun. Sahun berkata, bahkan ayahmu tidak bisa menghindarinya, bagaimana Charleston bisa bertahan? Namun, dia masih memiliki 6 bulan sebelum berusia 80 tahun. Membiarkannya hidup selama setengah tahun lagi akan terlalu mudah baginya. Aku ingin mempercepat kutukan itu. Mempercepat kutukan? Bagaimana? Park Sang-jun bertanya dengan heran. Sahun berkata, ketika saya mengendalikan keluarga Smith, saya memiliki laboratorium rahasia di Islandia yang meneliti cryonics manusia. Penelitian tentang teknologi ini telah sangat sukses. Untuk saat ini, umur manusia masih terbatas, tetapi kita dapat dengan aman membekukan tubuh manusia selama bertahun-tahun sampai kita dapat menghidupkannya kembali. Saya ingin Anda memancing Charleston ke tempat itu sehingga kami dapat membekukan tubuhnya. Park Sang-jun menyela, apakah dia akan mati? San tersenyum, jika kutukan itu ada, dia pasti akan mati. Meskipun Sahun lahir di kota kecil pedesaan, dia telah menempati keluarga Smith selama bertahun-tahun dan telah banyak belajar. Karena itu, dia akan merencanakan dengan hati-hati untuk membunuh Charleston. Dia tidak ingin mengambil risiko pribadi untuk membunuh pria itu. Ini karena dia sangat percaya bahwa setiap orang dari 8 keluarga besar telah dikutuk oleh dewa. Tidak ada yang bisa hidup melewati usia 80 tahun. Tetapi jika Charleston berhasil dibekukan, dia akan dapat lolos dari kutukan ini. Sahun yakin bahwa Charleston akan memilih untuk dibekukan, dan dengan melakukan itu, dia akan memicu kutukan terlebih dahulu dan mati lebih awal. Pagi-pagi keesokan harinya, Charleston mengenakan pakaian tipis saat dia berjalan-jalan di taman Kastil Steele. Butler Frank mengejarnya dengan mantel dan mengenakannya. Tuan, mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Charleston tersenyum dan memandang ke langit yang jauh. Saya tidak punya banyak pagi lagi. Saya ingin menikmati matahari terbit sebanyak mungkin. Ikuti novel terbaru di freeweb.of.l.com. Tuan, Anda terlalu khawatir. Anda dalam kesehatan yang sangat baik. Kamu akan baik-baik saja. Helaan napas keluar dari bibir Charleston yang berkerut. Butler Frank, apakah menurutmu aku harus menyiapkan surat wasiatku sekarang? Setelah saya mati, menurut Anda kepada siapa saya harus menyerahkan keluarga Steele? Jesse atau Jordan? Butler Frank menjawab dengan sangat jujur, Jordan cerdas dan mampu. Dia kandidat terbaik. Charleston mengangguk. Jordan memang lebih menonjol daripada saudara-saudaranya yang lain. Tetapi jika saya menyerahkan keluarga ke Jordan, Jesse pasti akan marah. Saya benar-benar takut dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Butler Frank bertanya, apakah Anda khawatir Tuan Jesse dan Tuan Jordan akan menjadi musuh? Charleston mengangguk. Pada saat ini, telepon Charleston berdering. Itu adalah Park Sang-jun. Park, mengapa kamu menelepon pagi-pagi sekali? Charleston segera menjawab panggilan itu. Park Sang-jun berkata dengan cemas, Tuan Steele, anak buahku telah menemukan tanda-tanda Sahun di Islandia.
Apa? Sahun pergi ke Islandia? Terima kasih telah memberitahu saya, Tuan Park. Saya akan segera mengirim anak buah saya untuk bergabung dengan 8 keluarga hebat lainnya. Bersama-sama kita akan memusnahkan Sahun, kata Charleston. Namun, Park Sang-jun berkata, Tuan Steele, Anda salah paham. Saya tidak memberitahu keluarga lain tentang ini. Saya hanya ingin keluarga kita menyelesaikan masalah ini. Charleston sedikit terkejut. Park Sang-jun tidak ingin memberitahu keluarga lain. Namun setelah dipikir-pikir, Charleston menyadari bahwa ini memang sesuai dengan gaya keluarga Park. Mereka selalu ingin mengklaim satu-satunya kredit untuk berbagai hal. Tapi mengapa keluarga Park memilih untuk hanya memberitahu keluarga Steele? Lagi pula, untuk mengatakan bahwa hubungan antara keluarga Park dan Steele tegang akan meremehkan. Charleston tersenyum. Park, maafkan aku karena terus terang. Ketika ayahmu masih hidup, hubungan antara keluarga kami cukup baik. Tapi sekarang, aku yakin kamu tahu seperti apa di antara kita. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda memilih untuk bergabung dengan Steele untuk masalah yang begitu penting? Petik 2. Park Sang-jun menjawab sambil tersenyum, Tuan Steele memang mudah. Saya akan langsung juga, kalau begitu. Memang, saya tidak suka Steele. Keluarga Anda adalah ancaman besar bagi kami. Itu sebabnya aku ingin menyingkirkanmu sebelumnya. Namun, keluarga saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan masalah ini sendirian. Sahun berbeda dari orang biasa. Dia bisa mengendalikan orang. Kita tidak akan bisa mengalahkannya kecuali kita meledakkan seluruh Islandia. Kami tidak yakin berhasil mengirim orang untuk menangkapnya. Tapi Steele dan Sahun sama-sama dari AS, jadi Anda mungkin lebih akrab dengan kebiasaannya. Selain itu, Jordan sudah membunuh istri Sahun, jadi keluargamu punya pengalaman. Tentu saja, yang lebih penting, keluarga Anda memiliki jubah tak terlihat kuantum keluarga Smith sekarang. Itu sebabnya saya ingin bekerja sama dengan Anda dan telah membagikan informasi ini kepada Anda. Charleston tertawa. Benar-benar tidak mudah bagi Steele untuk mendapatkan pengakuan Tuan Park. Terima kasih untuk informasinya. Baiklah, aku akan memberitahu cucuku Jordan untuk pergi ke Islandia bersama orang-orangmu untuk menangkap Sahun. Tapi Park Sang-jun berkata, tidak, kamu tidak bisa mengirim Jordan. Mengapa? Tanya Charleston. Park Sang-jun berkata dengan marah, kamu tahu betul apa yang dilakukan cucumu di pertemuan besar itu. Dia mencuri obat keluargaku dan berbohong bahwa Steele yang menciptakannya. Tidak hanya itu, dia tidak menghormati keluarga kami. Saya tidak ingin melihat orang itu. Tuan Steele, saya harap Anda dan saya secara pribadi dapat pergi ke Islandia untuk menangkap Sahun. Charleston ragu-ragu. Dia bisa mengerti mengapa Park Sang-jun tidak ingin melihat Jordan. Bagaimanapun, Jordan telah mempermalukan keluarga Park di pertemuan besar itu. Tidak mungkin bagi Taman untuk memaafkannya dengan mudah. Namun, jika Charleston harus melakukannya sendiri. Mengapa? Apakah Tuan Steele takut? Apakah kamu takut dikendalikan oleh Sahun? Park Sang-jun tersenyum. Bagaimana Charleston bisa mengaku kalah? Charleston tertawa. Jika Tuan Park tidak takut dikendalikan oleh Sahun, apa yang harus saya takutkan? Saya sudah menjadi orang tua yang menunggu untuk dikuburkan. Jika Sahun harus memilih di antara kita, dia pasti tidak akan memilihku. Baiklah, saya akan membawa cucu saya yang lain Jessie ke Islandia. Park Sang-jun mendengus. Aku sudah berangkat. Sampai jumpa di Islandia. Setelah menutup telepon, wajah Charleston dipenuhi kekhawatiran. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Park Sang-jun memiliki motif tersembunyi untuk mengajaknya ke Islandia. Ketika Butler Frank mendengar tentang ini, dia buru-buru menasihati, Tuan, Anda tidak bisa pergi. Bagaimana jika Sahun mengambil alih tubuhmu? Saya pikir keluarga Park tidak ada gunanya. Petik 2. Charleston mengesampingkan kekhawatirannya. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak berisiko? Dengan Jessie melindungiku, Sahun tidak bisa mendekatiku. Segera beritahu Jessie bahwa kita akan berangkat ke Islandia. Butler Frank menjawab, ya. Tidak lama kemudian, Zephyr keluarga Steele tiba di Islandia dan bertemu dengan keluarga Park di titik pertemuan yang telah diatur sebelumnya. Park Sang-jun menggoda Charleston. Steele, pesawatmu terbang terlalu lambat. Saya sudah mengadakan pesta makanan laut sambil menunggu Anda. Jessie melangkah maju dan berkata dengan hormat, halo, Paman Park. Kesehatan kakek saya tidak terlalu baik, jadi kami tidak terbang terlalu cepat. Maaf telah membuatmu menunggu. Park Sang-jun melirik Jessie. Jess, kamu anak yang baik. Anda lebih masuk akal daripada Jordan. Aku menyukaimu. Jessie sangat senang. Terima kasih atas pujianmu, Paman Park. Ku dengar kau menemukan Sahun. Di mana dia sekarang? Park Sang-jun melambai padanya. Ikuti aku. Dia bersembunyi di lokasi terpencil sekarang.
Anda memiliki jubah tembus pandang kuantum yang disediakan oleh keluarga Smith, jadi saya akan menyerahkan infiltrasi yang sebenarnya kepada Anda. Namun, penghargaan untuk membunuh Sahun harus dibagi rata di antara keluarga kita ketika kita melapor kepada Ketua Rong. Jesse tersenyum. Tentu saja, lagi pula, kaulah yang memberikan informasi itu. Keluarga Park akan berdiri dan menonton saat Steles menyerang. Jika Steles berhasil, mereka akan membagi kredit secara merata. Jika Steles gagal, Taman bisa dengan mudah melarikan diri. Jika Jordan hadir, dia tidak akan menyetujui permintaan seperti itu, tetapi Jesse sangat ingin menyenangkan dan bersedia dirugikan. Tentu saja, keluarga Park hanya berpura-pura. Mereka tahu bahwa tidak akan ada pertempuran sengit atau bahaya nanti. Keluarga Park dan Sahun sudah mendiskusikan semuanya. Keluarga Park membawa Steles ke tempat yang sangat terpencil. Dari jauh, itu tampak seperti pabrik es. Park Sang-jun berkata, Sahun ada di dalam sekarang. Terima kasih telah mengambil risiko. Saya harap Anda bisa kembali hidup-hidup. Petik 2. Khawatir Park Sang-jun dan Sahun mungkin telah memasang jebakan di dalam, Charleston menginstruksikan Jesse, pakai jubah tembus pandangmu. Hati-hati. Jesse mengangguk. Jangan khawatir, kakek. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya pribadi akan membunuh Sahun. Jordan telah memberikan begitu banyak kontribusi. Tidak dapat dihindari bahwa Jesse sangat cemburu. Dia tidak sabar untuk mendapatkan pengakuan di antara 8 keluarga besar karena membunuh Sahun. _epi_sodes ada di _ situs web novel.com, free web. Dengan pemikiran itu, Jesse memimpin Chimera dan 100 elit lainnya ke dalam pabrik. Mengenakan jubah tembus pandangnya, Jesse memasuki pabrik, menyadari bahwa itu bukan pabrik biasa. Pekerja di sini semuanya mengenakan seragam khusus dan terlihat sangat berpengetahuan. Mereka tidak terlihat seperti pekerja pabrik, tetapi lebih seperti peneliti ilmiah. Apa yang mereka lakukan? Jesse tidak tahu apa yang mereka teliti. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan ini sekarang. Dia perlahan naik ke atas bersama Chimera untuk menemukan Sahun. Chimera tiba-tiba melihat seorang pria parubaya. Dia tampak suram dan mengeluarkan getaran menyeramkan. Sahun Handley. Jesse telah melihat foto Sahun dan istrinya yang diberikan Lota kepada 8 keluarga besar. Jesse segera mengenalinya. Pria itu adalah Sahun. Meong. Seekor kucing tiba-tiba terbang menuju Chimera. Jesse tahu bahwa Handley sangat pandai menggunakan kucing untuk membunuh orang, dan dia takut bawahan terbaiknya akan terbunuh, jadi dia segera mengambil senjatanya dan membidik Sahun. Bang! Sahun sepertinya sudah siap, tembakan itu meleset darinya. Apa? Jesse terkejut. Dia tidak terlihat, jadi Sahun tidak bisa melihatnya. Dia terlalu beruntung. Sahun sepertinya menyadari sebuah peluru muncul entah dari mana. Dia sangat waspada dan melompat keluar dari jendela dari lantai 3. Kejar dia! Chimera dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk mengejar Sahun, tetapi mereka tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencari radius lebih dari 10 km. Sekarang, anak buah Jesse telah menguasai seluruh pabrik. Setelah bertanya-tanya, Jesse terkejut menemukan bahwa ini adalah laboratorium krionik manusia yang didirikan oleh Sahun. Dia datang ke sini untuk bersembunyi dari 8 keluarga besar. Untungnya, keluarga Park menemukan ini tepat waktu. Kami tidak akan pernah bisa menemukannya setelah dia berhasil dibekukan. Jesse diam-diam bersuka cita. Jesse segera menelepon kakeknya untuk melapor. Kakek. Jess, apa kabar? Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kakek. Aku melihat Sahun. Sangat disayangkan bahwa dia melarikan diri. Namun, kami memiliki kendali atas laboratorium Cryonics manusianya. Laboratorium Cryonics manusia? Iya, kakek. Ternyata Sahun telah mengembangkan teknologi Cryonics manusia selama 10 tahun terakhir. Teknologinya di bidang ini mungkin telah melampaui keluarga Rong dan geng. Saya bertanya-tanya apakah kita harus mengambil alih laboratorium ini dan tidak memberitahu keluarga Park. Petik 2. Charleston berkata, saya akan menangani masalah ini. Tetap di sini untuk sementara waktu. Setelah menutup telepon, Charleston berjalan ke Park Sang-jun. Melihat ekspresi santai Charleston, Park Sang-jun tersenyum. Sepertinya tidak ada yang terjadi pada cucumu. Bagaimana itu? Apakah Sahun sudah mati? Charleston berkata, maaf mengecewakan Anda, Tuan Park. Sahun melarikan diri. Petik 2. Park Sang-jun mendengus. Sampah apa? Tidak mudah bagi saya untuk mengetahui lokasinya. Saya mengorbankan lebih dari selusin bawahan saya untuk ini, tetapi kalian membiarkan dia melarikan diri. Charleston meminta maaf. Ini salah Jesse. Maaf, tapi Jesse menemukan laboratorium Cryonics rahasia milik Sahun. Haruskah kita pergi dan melihatnya?
Petik 2. Park Sang-jun terkejut. Krionik manusia, keluarga kami selalu ingin meneliti area ini. Cepat, ayo kita lihat. Mereka berdua pergi ke laboratorium bersama. Setelah menginterogasi para peneliti di laboratorium, keluarga Steele dan Park menyimpulkan bahwa kemajuan yang dibuat di sini jauh lebih unggul daripada keluarga lainnya. Park Sang-jun tertawa. Sepertinya aku memang mendapatkan sesuatu. Dengan teknologi cryonics manusia ini, saya bisa hidup lebih dari 100 tahun. Steele, Jesse, saya telah mengganggu Anda untuk datang jauh-jauh ke sini. Anda bisa pergi sekarang. Jika ada berita tentang Sahun lain kali, saya pasti akan memberitahu Anda. Jangan biarkan dia lolos lagi. Charleston dan Jesse saling berpandangan. Park Sang-jun jelas ingin memonopoli laboratorium ini. Jesse berkata, Paman Park, akulah yang menemukan laboratorium ini. Tidak tepat bagimu untuk memonopolinya, kan? Petik 2. Park Sang-jun mendengus. Jika saya tidak memberi Anda informasi, apakah Anda akan menemukan tempat ini? Charleston berkata, jika saya tidak memberitahu Anda tentang apa yang ditemukan Jesse dan diam-diam menduduki tempat ini, Anda tidak akan pernah tahu bahwa pabrik itu sebenarnya adalah laboratorium cryonics manusia, kan? Itu benar, Tuan Park, kata Jesse. Kita bisa dengan mudah merahasiakan laboratorium ini dan mengambilnya sendiri. Tapi karena kita semua bekerja bersama, kita harus membagi keuntungan secara merata, bukan begitu? Park Sang-jun telah melakukan suatu tindakan. Tentu saja, dia tidak berencana untuk memonopoli tempat ini. Park Sang-jun berpura-pura tenggelam dalam pikirannya. Baiklah, karena kamu telah bermain adil, aku akan setuju untuk membagi tempat ini dengan kamu. Terima kasih, Paman Park. Park Sang-jun berkata, dua keluarga kami masing-masing akan meninggalkan 100 pria di sini untuk menjaga tempat ini. Selain kami, tidak ada orang lain yang bisa masuk, bahkan keluarga Rong. Sepakat. Charleston mengangguk. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Jesse dengan sopan bertanya, Paman Park, apakah kamu tidak ingin tahu lebih banyak tentang cryonics manusia? Park Sang-jun menjawab dengan belak-belakan, saya baru berusia 50-an, saya tidak mendekati 80 tahun dan akan mati. Mengapa saya harus repot-repot mempelajarinya sekarang? Petik 2. Kata-kata Park Sang-jun disengaja, dan ekspresi Charleston menegang tanpa terasa. Jika Jordan ada di sini, dia pasti akan menamparkan Park Sang-jun. Park Sang-jun dengan cepat menambahkan, Steele, aku tidak sedang membicarakanmu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku akan pergi dulu. Kalian luangkan waktumu untuk memahami penelitian ini. Dengan itu, Park Sang-jun pergi, meninggalkan 100 bawahan untuk menjaga tempat ini. Jesse menghibur Charleston. Kakek, jangan ambil hati kata-kata Park Sang-jun. Tapi dia benar. Bukankah kamu selalu khawatir tentang kutukan itu? Sekarang, Anda dapat membekukan tubuh Anda. Kami dapat menghidupkanmu kembali setelah kamu melewati usia 80 tahun. Bukankah kutukan itu akan dipatahkan? Charleston mengangguk. Ya, itu memang solusi. Daripada harus hidup dalam ketakutan setiap hari, lebih baik hibernasi. Dengan begitu, dia bisa tidur dan kemudian dihidupkan kembali. Dengan cara ini, kutukan akan dipatahkan. Selama 3 hari berikutnya, Charleston meminta semua ilmuwan top di bawah keluarga Steele untuk bekerja dengan para peneliti keluarga Handley untuk melihat apakah teknologi itu asli dan efektif. Ilmuwan keluarga Steele akhirnya mengkonfirmasi bahwa peneliti keluarga Handley tidak menggertak. Teknologinya nyata dan ruang kryo berfungsi. Setelah 3 hari mempertimbangkan, Charleston memutuskan untuk memasuki ruang kryo dan berhibernasi selama setahun. Setelah membuat keputusan ini, Charleston segera memberitahu Jordan, yang bergegas. Di Zephyr 3, Jordan, Victoria, dan Lauren duduk bersama di kursi yang mewah dan nyaman, minum sampannya saat mereka menuju ke Islandia. Victoria dalam suasana hati yang baik. Setelah beberapa hari terakhir, dia akhirnya santai. Wanita yang menjalani operasi plastik menggantikan posisi Victoria dalam kasus pembunuhan tersebut. Pada akhirnya, wanita itu juga tidak masuk penjara. Sebaliknya, tim operasi hitam memberinya cerita sampul bahwa dia sedang dalam misi penyamaran untuk menyelidiki kelompok pengedar narkoba. Mereka mengklaim bahwa dia telah membunuh pengendara motor sebagai bagian dari misi. Selain itu, internet pun tak lagi membahas kejadian ini. Victoria mengenakan pakaian yang sangat bagus dan berdandan muda. Dia tampak lebih muda dari Lauren. Dia menanggapi masalah pertemuan keluarga Jordan dengan sangat serius. Victoria berkata dengan gugup, Hubi, apakah pakaianku cocok? Apakah kakekmu tidak menyukaiku? Aku sangat gugup. Ini pertama kalinya aku bertemu kakekmu. Saya sangat gugup hingga tangan saya berkeringat.
Jordan memandangi rok pendek Victoria yang memperlihatkan kaki panjangnya yang seputih salju. Dia tersenyum. Istri, apakah kamu mencoba merayu kakekku dengan mengenakan rok pendek seperti itu? Victoria segera memukulnya. Mengganggu? Omong kosong apa yang kamu semburkan? Apakah kakekmu tidak suka wanita memakai rok pendek? Aku akan ganti celana kalau begitu. Jordan meraih Victoria. Victoria, jangan terlalu gugup. Kakek saya sangat santai. Pakaianmu sempurna. Ketika kakek saya melihat Anda, dia pasti akan sangat menyukai Anda. Selain itu, ayahmu bekerja untuk Stelles. Kami sudah menjadi keluarga. Bagaimana mungkin dia tidak menyukaimu? Lauren menyela. Itu benar, Victoria. Kakek Jordan adalah orang yang sangat baik. Baik, Victoria tersenyum dan memegang lengan Jordan dengan gembira. Sejak Jordan kembali ke negara itu dan menyelamatkan Victoria, mereka berdua mengobrol setiap malam dan menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Melihat betapa akrabnya mereka berdua, Lauren tidak cemburu. Sebaliknya, dia tersenyum. Hubby, apakah kakekmu benar-benar akan menjalani cryonics? Lauren bertanya. Jordan mengangguk. Ya, dia bilang dia ingin dibekukan selama setahun, tapi aku khawatir akan ada masalah dengan ruang kryo. Lauren memegang tangan Jordan. Bukankah ilmuwan keluargamu sudah memeriksanya? Jangan terlalu khawatir. Beberapa jam kemudian, Zephyr 3 tiba di Islandia. Jordan membawa kedua istrinya ke laboratorium rahasia yang sekarang ditempati oleh keluarga Steele dan Park. Halo, kakek. Halo, kakek. Saya Victoria. Senang bertemu denganmu. Lauren dan Victoria menyapa Charleston dengan sopan. Charleston tersenyum pada Victoria. Kamu putri Norman? Victoria mengangguk gugup. Charleston berjalan mendekat dan dengan ramah menepuk bahu Victoria. Nak, kami membawa ayahmu pergi saat itu, menyebabkan kamu menjadi yatim piatu. Aku ingin meminta maaf padamu. Victoria berkata, saya sudah tahu seluk-beluk masalah ini. Aku tidak menyalahkanmu, kakek. Charleston mengangguk lega. Kamu adalah menantu perempuanku sekarang. Tidak buruk, Anda dan Lauren sama-sama cantik dan murah hati. Dengan kalian berdua di sisi Jordan, aku merasa sangat lega. Halo, Jessie. Halo, Jessie. Lauren dan Victoria lahir menyambut Jessie. Jessie mengangguk sebagai jawaban. Aku sudah memutuskan untuk memasuki ruang kryo dan hibernasi selama setahun. Selama periode ini, saya akan menyerahkan semua masalah keluarga Steele kepada Jessie dan Jordan. Anda harus bekerja sama dan melindungi keluarga kami. Jangan biarkan orang luar melakukan apapun pada kita, mengerti? Kata Charleston. Karena Charleston baru saja memasuki hibernasi, dia belum mati, jadi dia tidak memilih antara Jessie dan Jordan. Sebaliknya, dia membiarkan mereka berdua bekerja sama. Jessie dan Jordan tidak keberatan. Jordan berkata, kakek, apakah ada bahaya? Mengapa kita tidak menunggu sedikit lebih lama sebelum memutuskan? Jessie membalas, kakek akan segera berusia 80 tahun. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Charleston tersenyum. Jordan, jangan khawatir. Tim peneliti kami telah memeriksa ruang kryo berkali-kali dengan cermat. Tidak ada masalah. Baiklah, berhenti berdebat tentangku. Aku akan memasuki ruang kryo sekarang. Aku akan menyerahkan keluarga Steele kepada kalian, saudara-saudara. Saat semua orang menonton, Charleston mengganti pakaiannya dan mengenakan setelan cryonics khusus. Dia melangkah ke ruang kryo. Untuk beberapa alasan, sudut mata Jordan tiba-tiba berkedut. Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Charleston baru saja melangkah ke ruang kryo ketika dia tiba-tiba terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Kakek! Jordan segera bergegas dan membantu kakeknya berdiri. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Charleston melambaikan tangannya. Tidak apa, aku baru saja terpeleset. Puff! Charleston tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Kakek! Jessie, Lauren, Victoria, dan yang lainnya bergegas dengan cemas. Lakukan pemeriksaan fisik pada kakekku sekarang, Jessie meraung. Dokter dengan cepat bergegas dan melakukan pemeriksaan sederhana. Dia berkata dengan cemas, Tuan, detak jantung Steele tiba-tiba meningkat. Dia tidak bisa dibekukan lagi. Dia membutuhkan perawatan segera, kalau tidak, hidupnya akan dalam bahaya. Petik 2. Bab 695, Kekacauan di keluarga Steele. Suasana langsung berubah menjadi sangat tegang. Sedetik yang lalu, Charleston masih penuh energi dan bersiap memasuki ruang kryo untuk berhibernasi. Namun, pada saat ini, dia bahkan tidak bisa bernapas dan sepertinya dia dalam bahaya. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Itu terlalu aneh. Semua orang saat ini berasal dari keluarga Steele.
Tidak ada keluarga lain di sini, bahkan bawahan keluarga Park. Selain itu, semua peralatan telah diuji berkali-kali dan tidak ada masalah. Peralatan medis dan dokter terbaik Stella semuanya kembali ke Kastil Steel di Inggris. Oleh karena itu, mereka harus mengirim Charleston kembali ke Inggris untuk perawatan segera. Jordan dan yang lainnya membawa kakek mereka ke Zephyr Tree. Ada seorang dokter di Zephyr Tree yang mencoba menstabilkan Charleston. Kutukan, kutukan, kutukan. Charleston terus menggumamkan kata ini saat dia berbaring di sana. Sumber konten ini adalah FREEBN, VLCM. Jordan pergi ke kamar kecil untuk melampiaskan kegelisahan dan kemarahannya. Victoria dan Lauren mendatanginya. Lauren menarik tangan Jordan dan berkata, "Hubby, jangan khawatir. Kakek pasti akan baik-baik saja." Victoria bertanya, "Hubby, mengapa kakek terus mengucapkan kata kutukan? Apa maksudnya?" Jordan menghela napas panjang. Tidak seorang pun dari 8 keluarga rahasia yang pernah hidup melewati usia 80 tahun. Kakek ingin lepas dari kutukan dengan menjalani cryonics. Sekarang, dia pasti berpikir bahwa dia telah memicu kutukan dengan melakukan itu. Victoria sepertinya mengerti. Kakek percaya dia pingsan bukan karena dia sakit, tetapi karena dia dikutuk. Jordan mengangguk. Lauren terus menepuk punggung Jordan untuk menghiburnya. "Saya pikir kutukan itu terlalu fantastis. Karena kakek tidak terluka atau sakit, dia akan baik-baik saja." Jordan memegang tangan Lauren dan memaksakan senyum. "Terima kasih, saya harap begitu." Zephyr Tree terbang dengan kecepatan tinggi dan segera tiba di Kastil Steel. Sekarang, Kastil Steel sudah menerima berita itu. Semua orang, termasuk para dokter, perawat dan bahkan tukang kebun dan pelayan kastil, telah dimobilisasi. Mereka berdiri di pintu masuk untuk menyambut mereka. Setelah pesawat mendarat, para dokter segera bergegas dan mendorong Charleston ke dalam kastil. Jordan, Jesse, dan anggota keluarga lainnya mengikuti di belakang. Saat mereka melewati sekelompok pelayan, seorang wanita cantik dan menggairahkan berseragam pelayan mendekati Jordan. Dia bertanya dengan cemas, "Jordan, ada apa dengan kakek?" Itu tidak lain adalah mantan istri Jordan, Hailey. Jordan sudah sangat kesal. Ketika dia melihat Hailey, yang telah mengkhianatinya beberapa kali, dia menjadi lebih marah. "Kenapa kamu masih di sini?" Enyah. "SSO. Titik." Dengan itu, dia mengabaikan Hailey dan terus mengikuti kakeknya. Ini adalah pertama kalinya Victoria di Steel Castle, jadi dia terkejut melihat Hailey. "Hailey, mengapa kamu di sini?" Ketika Hailey melihat Victoria, dia menyapanya dengan sopan. "Halo Victoria, kita sudah lama tidak bertemu. Apa yang terjadi dengan kakek Jordan?" Victoria juga tidak menyukai Hailey. Dia tahu betapa Hailey telah menyakiti Jordan di masa lalu. Charleston dalam kondisi kritis dan Jordan sudah sangat kesal dengan itu. Namun, jalang ini masih di sini memperparahnya. Victoria menjawab dengan dingin, "Mengapa kamu di sini? Anda berselingkuh di Jordan dan tidur dengan pria lain. Apa hakmu untuk berada di sini?" Pada saat ini, Lauren menjelaskan, "Victoria, Jesse meminta Hailey menjadi pelayan di sini untuk menghukumnya atas apa yang dia lakukan pada Jordan. Itulah mengapa Hailey tinggal di sini." Victoria mengangguk sebelum berkata kepada Hailey, "Hailey, mungkin kamu telah bertobat, tetapi sayangnya, saya percaya bahwa sangat sulit untuk mengubah sifat seseorang. Saat Anda berselingkuh, betapapun menyesalnya Anda akan tetap tergoda di kemudian hari dan melakukan kesalahan yang sama lagi. Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan tempat ini." Petik 2. Dengan itu, dia berjalan ke kastil bersama Lauren. Hailey mengenakan seragam pelayan dan dia terlihat sangat manis dan polos. Dia juga memiliki sosok yang sangat baik, sama sekali tidak kalah dengan Victoria atau Lauren. Tapi dia masih menundukkan kepalanya dan dengan rendah hati mendengarkan nasihat Victoria. Hanya setelah mereka berdua berjalan jauh, Hailey berani mengangkat kepalanya. Dia mengutuk Victoria dalam hatinya, "Victoria, apa hakmu mengatakan itu tentangku? Saya tidak setia, tapi setidaknya saya masih perawan ketika saya menikah dengan Jordan. Bagaimana denganmu? Anda sudah tidur dengan pria yang tak terhitung jumlahnya pada saat Anda bertemu Jordan? Anda hanya seorang wanita tua yang digunakan. Hanya Lauren yang berhak memarahiku karena tidak murni." Setelah memasuki ruang operasi di Kastil Steel, para dokter top di bawah keluarga Steel berkumpul untuk merawat Charleston. Mereka mengira dia akan segera keluar dari bahaya, tetapi bahkan setelah 8 jam penuh di ruang operasi, Charleston tetap dalam kondisi kritis. Ini berarti Charleston bisa mati kapan saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kakek saya belum sembuh? Sudah berjam-jam. Apa yang sedang kamu lakukan? Kakek saya baru saja terpeleset dan jatuh.
Dia tidak menderita cedera apapun. Dia tidak tertembak juga tidak sakit. Kenapa dia tidak bisa disembuhkan? Jordan berteriak pada salah satu dokter di luar ruang operasi. Dia terbakar oleh kecemasan. Dia tidak bisa menerima kehilangan anggota keluarga terdekatnya. Sejak dia masih muda, dia adalah yang paling dekat dengan kakeknya. Hubungannya dengan kakeknya bahkan lebih dekat daripada hubungannya dengan orang tuanya. Jesse juga berdiri di pintu. Jordan, apa gunanya memarahi dokter? Dia juga ingin menyembuhkan kakek kan? Jordan menatap Jesse. Dia selalu berusaha menghindari pertengkaran dengan saudaranya, tetapi sekarang kakeknya sakit kritis, dia tidak peduli. Jordan berkata dengan marah, jika kamu tidak membawa kakek ke Islandia dan menemukan laboratorium bodoh itu, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Juga, keluarga Park bukanlah orang baik. Mungkin ini jebakan yang dibuat oleh keluarga Park. Kenapa kamu lengah terhadap mereka? Petik 2. Jesse juga marah. Kamu mengatakan bahwa aku yang harus disalahkan atas kecelakaan kakek? Itu adalah ide kakek untuk pergi ke Islandia. Jebakan macam apa yang dibuat keluarga Park untuk kita? Teknologi cryonics manusia adalah otentik. Kami berhasil mendapatkan teknologi canggih ini karena misi ini. Ini semua untuk kredit saya? Jadi teknologi apapun yang Anda bawa kembali itu bagus, sedangkan apapun yang saya bawa kembali telah merugikan kakek? Saya tahu Anda ingin memonopoli bisnis keluarga Steele, tetapi Anda tidak harus membungkuk ke tingkat yang begitu rendah. Victoria buru-buru berdiri di antara mereka berdua dan berkata, Jesse, bukan itu yang dimaksud Jordan. Kalian berdua, tolong tenang dan berhenti berdebat. Jika kakek mengetahui bahwa kalian berdua bertengkar, dia akan sangat marah. Lauren juga berjalan dan memegang tangan Jordan. Itu benar, Hubby. Jangan marah. Jordan menepis tangan Lauren dan pergi. Suamiku, kemana kamu akan pergi? Lauren bertanya dengan cemas. Aku akan tidur siang, kata Yordania. HMPH. Jesse mendengus. Sungguh cucu yang tidak berbakti. Nyawa kakek dalam bahaya dan dia bisa mati kapan saja, tapi Jordan masih ingin tidur siang.